kami sedang bersama Bapak Lutfi Ismail, yaitu penerima LPDP tahun 2019. Halo Pak Lutfi. Halo. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Yaitu, mengapa Pak Lutfi memutuskan untuk studi ke luar negeri? Mengapa tidak memilih universitas yang di dalam negeri saja? Oke. Jadi ceritanya adalah saya kan jurusan bahasa Inggris, sama seperti teman-teman. Ketika melihat potensi bahwa saya itu bisa berbahasa Inggris, dan artian kan sebagai guru bahasa Inggris harus menjadi model, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa nulis bahasa Inggris, dan tentunya itu menjadi kiblat juga bahwa saya harus ke luar negeri, dalam artian ini modal tidak boleh disia-siakan begitu. Kemudian juga kembali lagi ke potensi bahwa toh kalau gagal ini pun masih ada kampus dalam negeri. Jadi utamanya adalah ibaratnya shooting stars gitu ya. Jadi kita tuh aim for the best dulu. Ketika kita tidak bisa raih itu kan ada bagian bawahnya lagi. Dan turns out kalau kita set goalsnya itu sesuatu yang lebih tinggi, itu motivasi kita juga jadi naik begitu. Dan ketika kembali mengaca bahwa kayaknya saya punya potensi untuk bisa berkuliah di luar negeri dengan benefits yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu-satu, menambah relasi, menambah wawasan baru, menambah sudut pandang hidup yang baru dan sebagainya, yang pada akhirnya memutuskan ayo kita coba selesaikan ini, persiapkan dengan baik, dan alhamdulillah tembus gitu. Dengan ini bukan berarti menyepelekan mereka-mereka yang berkuliah di dalam negeri, karena pada akhirnya kembali kepada keadaan atau kondisi masing-masing. Teman saya ada yang jago bahasa Inggris, teman-teman saya ada yang hobi Harry Potter, pengen ke Inggris, atau fansnya Taylor Swift pengen jadi American Girl dan sebagainya. Tetapi turns out kondisi yang memang keluarganya sakit, harus merawat di Indonesia, atau kan tidak mendapatkan izin suami, atau ketika pasangan sudah bekerja di Indonesia dan sebagainya. Dan tentunya kampus-kampus dalam negeri pun tidak kalah bagus ya, maksudnya udah kelas dunia, dan perlu saya akui bahkan saya kayaknya bakal lebih sulit kalau kuliah di Indonesia, karena kan pressure-nya lebih banyak, tugasnya lebih banyak, mata kuliahnya lebih banyak dan sebagainya. Jadi saya memilih untuk kuliah di luar negeri, mencoba menargetkan sesuatu yang lebih tinggi, kemudian berjuang lebih keras, dan akhirnya alhamdulillah datang. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan jika ingin berkuliah di luar negeri? Oke, yang dipersiapkan tentunya banyak ya. Yang paling utama deh yaitu adalah syarat administrasi begitu ya. Artinya mau nggak mau kita itu ibaratnya palang utamanya itu kan administrasi. Mau kamu di background belakangnya kamu punya cerita menarik, inspiratif dan sebagainya, kalau kamu tidak bisa memenuhi ambang batas administrasi itu, artinya ya big no gitu, kamu nggak akan tetap bisa masuk. Artinya adalah kembali Anda refleksikan kepada syarat administrasi kedua hal. Yang pertama adalah administrasi untuk beasiswanya, yang kedua adalah administrasi untuk kampusnya. Itu yang perlu disiapkan. Administrasinya seperti apa? Yang berarti kan IPK kan kita nggak bisa nego. Maksudnya ketika saya punya prestasi ABCD dan sebagainya, tapi IPK saya nggak cukup kan nggak bisa. Jadi diantaranya adalah transkrip nilai, ijazah, kemudian juga paspor dan sebagainya. Syarat administrasi itu harus dipersiapkan. Terlebih dari itu, ketika kita udah bisa masuk ke seleksi administrasi adalah tentunya mempersiapkan kualitas diri. Yang saya lihat ini ya, entah itu beasiswa LPDP atau beasiswa manapun ya, yang dilihat itu bukan bisa ditanda kutipin lah, itu artinya adu profile. Teman-teman itu kayak orang biasa aja tapi pengen dapat uang atau dapat beasiswa yang nominalnya ratusan juta bahkan miliaran begitu. Sedangkan orang yang lebih kompeten, orang yang lebih berprestasi, orang yang lebih berimpact gitu ya untuk masyarakat, untuk ke depan Indonesia dan sebagainya, masa mau disamakan gitu ya. Dalam artian kita harus meyakinkan bagaimana kita ini bisa menjadi bibit yang perlu ibaratnya perlu dikasih pupuk lah begitu, perlu dikasih beasiswa supaya suatu saat saya bisa kembalikan lagi ke Indonesia menjadi lebih baik begitu. Persiapannya diri terutama ya, ini akan kepake ke semua aspek sih. Anda mau melamar kerja, Anda mau melamar beasiswa, Anda mau melamar sesuatu yang lain gitu ya. Profil diri, kualitas diri itu akan selaras dengan cita-cita kalian. Jadi perbanyak aja profil diri, mulai dari organisasi, prestasi akademik, non akademik dan sebagainya. Jadi jangan
jadi biasa aja gitu, be extraordinary, mungkin seperti itu ya begitu. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi seleksi beasiswa LPDP? Nah, jadinya overlap ya. Jadi, nah kalau tadi kan, oke, persyaratan administrasi ke kampus beasiswa. Nah sekarang kita udah kerucutkan ke beasiswa begitu ya. Maka kalau pas zaman saya dulu atau sekarang juga in general, tahapnya itu ada 3 screening. Yang pertama adalah tahap administrasi, yang kedua adalah tahap yang mungkin bisa kita bilang skolastik begitu ya. Jadi tes CPNS gitu, soal CPNS. Yang ketiga adalah panel interview dengan para stakeholder beasiswa LPDP seperti itu. Maka akan selaras apa yang perlu dipersiapkan. Administrasi, kunci seleksi administrasi adalah Anda harus mengupload semua berkas sesuai dengan ketentuan. Berarti kan judulnya aja sesuai ketentuan. Di sini sebenarnya teman-teman saringannya itu adalah cuma itu. Ada 10.000 pelamar, 10.000 pelamarnya semuanya persyaratannya lengkap, maka semuanya akan masuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Dan kemudian pada akhirnya ketika ada 10.000 pelamar yang lolos cuma 8.000, maka yang 2.000 itu tidak akan namanya salah dalam artian saya udah lengkap kok kenapa disalahkan kayak gitu. Pasti yang 2.000 itu yang tidak lengkap itu adalah orang-orang yang melenceng persyaratannya seperti itu. Jadi tahap 1 ini benar-benar kita nggak ada salah dari kitanya selama kita mengikuti persyaratan. Udah tahu IPK harus 3,0, ngupload transkrip 2,98, itu tidak akan bisa karena yang baca itu sistem. Kita udah bikin essay, wah sebenarnya mungkin sampai cerita sedih dan sebagainya, itu tidak akan masuk karena yang dicek dulu adalah administrasi. Kadang NIK-nya itu ke double, jadi NIK-nya itu nama kita sedangkan nama orang lain misalkan dan sebagainya. Jadi secara administratif itu, secara seleksi itu tipsnya adalah baca panduan, ikuti arahannya, upload sesuai ketentuan, insya Allah kalian aman. Kalau ada 5.000 pendaftar, kalian akan jadi salah satu dari 5.000 pendaftar itu ketika semuanya lengkap. Tahap selanjutnya adalah tahap substansi. Kalau substansi kan skolastik kan berkaitan dengan SBMPTN gitulah, kayak tes bakat gitu ya. Artinya teman-teman harus belajar lagi yang namanya, ini kuncinya ya. Kalau ditanya tips-tipsnya apa, banyak berlatih. Artinya kan semakin kita terbiasa dengan tipe soal, semakin cepat kita juga menjawab dan juga semakin akurat. Apa aja yang diteskan? Yang pertama verbal. Tahu nggak ya, kayak antonim, sinonim, kemudian soal cerita, kemudian juga anagram. Bukan anagram apa ya? Yang kayak kalau telur dengan ayam perbandingannya apa ya, kayak gitu. Saya lupa lagi. Ada soal verbal, ada numerik itu yang kayak matematika dasar. Itu saya belajar matematika setelah jurusan bahasa Inggris. Kita kan jarang matematika ya, tapi di beasiswa LPDP teman-teman dites lagi ujian matematika dasar. Yang terakhir adalah penalaran atau logika, yang kayak soal cerita yang dibulak-balik dan sebagainya, soal penalaran intinya. Jadi tips di sini adalah teman-teman harus perbanyak latihan. Yang terakhir adalah panel wawancara. Kayaknya tipsnya adalah di autentik kayaknya. Itu salah satu yang saya suka juga dari Maudy Ayunda ya. Katanya selalu digaung-gaungkan di autentik. Jadi teman-teman deliver aja cerita teman-teman itu apa adanya. Jadilah diri teman-teman sendiri, cerita teman-teman, semangat jual teman-teman, inspirasi teman-teman itu utarakan aja semurni mungkin, karena nantinya akan terrefleksi ketika wawancara. Oh ini wawancaranya kayak dibuat-buat ya, kayaknya ini bukan pribadi Anda seperti ini dan sebagainya. Itu akan terpancar gitu ya. I don't know why-nya maksudnya kayak nggak ngerti gitu emang seperti itu ya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kemudian juga ada kaitannya dengan iman juga. Artinya ketika kita percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, artinya mau semotot apapun kita, ketika bukan rezekinya kan nggak akan dapat. Dan sebaliknya ketika kita udah ngasih effort terbaik, meskipun kita ngerasa aduh kayaknya nggak akan berhasil, dari tadi keselipet ngomong apa dan sebagainya, aduh kayaknya tadi wawancaraku kurang sesuai dan sebagainya, tapi ketika kalian percaya bahwa rezeki itu adalah milik kalian, maka itu akan baik lagi ke kalian. Jadi kuncinya adalah be authentic. Jadi diri kalian sendiri, sampaikan cerita teman-teman, sampaikan aspirasi teman-teman, sampaikan misi teman-teman untuk Indonesia, dan insya Allah nantinya ketika itu match dengan profil beasiswa LPDP, maka insya Allah teman-teman akan dapat. Ya, dan itu adalah tips untuk seleksi beasiswa LPDP. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mendapatkan letter of acceptance? Letter of acceptance ini salah satu yang mungkin entah jadi mitos atau apa ya, tapi menurut saya
menjadi salah satu fakta ketika teman-teman itu akan chance untuk diterima LPDP itu lebih tinggi ketika teman-teman udah punya letter of acceptance. Letter of acceptance adalah surat penerimaan dari kampus. Ibaratnya teman-teman sudah ada cap surat pengumuman SBMPTN gitu bahwa Anda diterima di kampus A, di kampus B, tapi teman-teman belum daftar ulang. Nah, itu yang disebut sebagai letter of acceptance. Artinya, ketika teman-teman sudah punya itu, maka LPDP lihat, oh, orang ini sudah diterima di Monash, orang ini sudah diterima di Manchester University, di mana. Artinya dia tinggal perlu dana doang. Masuk kampusnya udah dia masuk gitu. Nah, cara mendapatkannya ya tadinya kan didoain juga surat diterima kampus. Kita tidak akan diterima di kampus kalau kita tidak daftar. Maka artinya adalah untuk mendapatkan LOA teman-teman harus daftar ke universitasnya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah tentunya lengkapi, baca satu-satu persyaratan tiap kampus seperti apa. Kan beda-beda ya tadi yang aku jelaskan juga. Kampus di Melbourne sama-sama, kampus A, kampus B sama-sama di Melbourne tapi persyaratan masuknya beda. Nah, jadi teman-teman dipelajari seperti apa persyaratan yang mereka minta, kumpulkan dan submit. Nanti ketika teman-teman dianggap bahwa oh iya semua persyaratan lengkap, dan ini juga tergantung kuota ya. Misalkan kalau ngelamarnya ke Harvard misalkan, kalau nggak salah cuma 9 misalkan kuotanya per tahun dan sebagainya, sedangkan pelamarnya ada 200 misalkan ya, berarti kan bukan cuma persyaratan lengkap tapi teman-teman harus menjadi yang excellent, harus menjadi sesuatu yang memang bisa merepresentasikan Harvard University atau university yang lainnya. Jadi tips awalnya artinya daftar dan pelajari persyaratan di masing-masing kampus. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah pendaftar beasiswa harus memiliki banyak prestasi atau bahkan mahasiswa yang aktif tapi tidak memiliki pengakuan dapat menerima beasiswa? Oh iya, betul. Saya suka dengan ini sebenarnya apa ya? Adanya beasiswa LPDP dan mungkin sekarang juga sudah diinovasikan seperti itu. Artinya adalah diadakannya pemerataan. Artinya kan ketika orang berprestasinya orang Jakarta lagi, apa yang mau dibangun Jakarta udah semaju itu, bisa seperti itu. Sedangkan daerah-daerah lain dari luar Jawa, Maluku, Makassar atau daerah luar Jawa yang belum terbangun begitu ya, mereka perlu sosok-sosok yang untuk menginisiasi perubahan. Ketika sosok yang menjadi inisiasi perubahan itu ya at least memenuhi batas untuk seleksi administrasi, seluruh seleksi, maka pertanyaan antara apakah dia berprestasi atau enggak itu kan menjadi di nomor 2 kan. Artinya kan ketika kalau bukan dia yang diberi kesempatan, maka daerah tersebut tidak akan berkembang begitu. Jadi apakah berprestasi atau enggak tentunya ada jawabannya, jadinya tergantung apakah di daerah kalian tidak ada orang yang untuk berani maju dan artinya teman-teman itu layak untuk diberi kesempatan, atau sebaliknya ketika kalian adalah pelamar dari Jawa Barat yang mana penduduknya paling banyak, kemudian pelamarnya paling banyak, kemudian prestasi berpengaruh enggak? Tentu sangat berpengaruh. Artinya ketika ada 2 profesi A, si B, yang satu biasa aja, yang satu sangat berprestasi, kita punya uang mau ngasih ke siapa? Pasti akan ngasih ke orang yang berprestasi. Dalam artian dia sudah tercermin, dia sudah sudah ada track record bahwa dia melakukan kuliahnya atau melakukan kegiatan-kegiatannya itu dengan sangat baik begitu. Karena kan kalau yang belum berprestasi, kita ibaratnya gambling, artinya kita ngasih uang ke mereka, belum tentu kita tahu dia bisa lulus unitnya tidak, atau bisa dari kampusnya ada masalah perkuliahannya atau tidak seperti ini. Jadi kembali disampaikan, prestasi itu penting tetapi tidak menjadi tolak ukur utama. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Pernahkah Bapak gagal mendapatkan beasiswa? Oke. Apa yang menyebabkan lamaran beasiswa Bapak ditolak? Oke. Kayaknya ini sangat jelas bahwa waktu itu adalah saya pernah ikut sebelum LPDP, saya pernah ikut Australia World Scholarship, yang mana tanggal terakhir beasiswa dengan tanggal sidang skripsi itu duluan tanggal beasiswa. Jadi waktu itu saya minta ke kepala prodi dalam artian, Pak tolong buatkan surat pengganti ijazah. Dalam artian tolong disampaikan bahwa mahasiswa ini telah sudah diterima skripsinya dan akan sidang tanggal 7 Mei, sedangkan 30 April itu ditutup beasiswa AS-nya. Jadi seluruh persyaratan sudah saya kumpulkan, tetapi ijazah belum ada. Transkrip pakai transkrip sementara.
dan ketika dibaca ya nggak make sense juga sih ketika disampaikan saya yang bertanda tangan di bawah ini kepala prodi menerangkan bahwa dan sebagainya. Surat tersebut tidak kuat untuk menjadi surat pengganti ijazah. Jadi alasannya apakah pernah daftar beasiswa? Pernah. Kenapa gagal? Karena administrasinya tidak lengkap. Nah itu menjadi tips juga buat teman-teman bahwa ketika melamar beasiswa syarat pertama administrasi itu adalah cukup melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Dokumen saya lengkap tapi tidak sesuai ketentuan kan kelempar. Atau ketika saya mencoba untuk melengkapi itu tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kan kelempar juga. Kemudian juga anggaplah bahwa saya itu lolos seleksi administrasi dan sebagainya. Ternyata setiap beasiswa itu punya karakteristik masing-masing. Ketika saya pelajari lebih jauh bahwa Australia World Scholarship itu targetnya adalah mereka dari luar Jawa, maksudnya daerah untuk pembangunan dan juga untuk mereka yang punya home base, artinya mereka-mereka yang sudah PNS, ASN, TNI, Polri dan sebagainya, yang mana mereka sudah terpetakan ketika lulus studi mereka akan lanjut lagi ke tempat tersebut. Sedangkan mungkin saya tidak berani menyebut persen ya, artinya ya mungkin sepertiganya itu baru untuk umum, yang mana untuk pelamar-pelamar semua dari berbagai kalangan, yang mana itu kan rebutan lagi kuotanya. Artinya saya fresh graduate untuk melamar beasiswa, sedangkan saingan saya lawyer kondang yang udah pengalamannya 5 tahun, MC TV yang sudah 7 tahun di bidang broadcasting, yang sekarang pengen kuliah komunikasi dan media dan sebagainya. Jadi setiap beasiswa itu ada kuotanya, ada karakteristiknya, dan kembali lagi kalau teman-teman percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar, bahwa setiap orang ada rezekinya masing-masing. Yang penting adalah jangan berhenti mencoba, jangan berhenti untuk terus memperbaiki diri, dan ketika saatnya itu milik kalian maka itu akan terjadi. Semangat ya. Ada lagi? Mungkin cukup, dan kita mungkin berada di akhir sesi sharing session gitu ya. Terima kasih kepada Bang Lutfi. Oke, sama-sama. Harinya selalu menyenangkan. Siap. Semoga teman-teman bisa menyusul juga ya perkuliahan di luar negeri. Terima kasih. Oke.